tanyakan begini Pak Kiai, adab orang doa kan mungkin didahului dengan membaca sholawat atau apa dan lain sebagainya. Dan untuk berdoa ini kan setiap manusia keterbatasannya macam-macam, sehingga ada yang merasa sudah berdoa dari dulu kok nggak dikabul-kabulkan, kan begitu ya. Apa kira-kira karena salah doa saya, apa memang kurang didahului dengan misalnya apa itu istilahnya yang saya sebutkan tadi tentang sholawat Rasul misalnya itu. Saya dengar ada sholawat yang kalau kita berdoa itu lebih afdol atau lebih mendapat diijabah dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak? Ya. Yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya, apa ada cara-cara gitu ya? Ya. Biar doa diijabah, karena banyak orang yang sudah berdoa tapi belum nampak diijabah. Jadi memang gini, ada doa, ya. Tata krama, tata cara berdoa. Pertama, lakukan wudhu. Ini tata yang cara bagus ya. Nomor 2, doa ini dimulai dengan alhamdulillah dan sholawat, apapun sholawatnya. Boleh misalnya Allah, misalnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nih, kita apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad atau wa sallallahu ala, terserah. Yang penting ada alhamdulillah, ada sholawat. Terus di dalam doa jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Ini kalau cepat diijabah, ya. Karena ridhullah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Kalau orang tua itu murka kepada kita, Allah pun murka. Orang tua ridho, Allah ridho. Nah, setelah kita minta apa yang kita minta, kita doakan orang tua walaupun hanya Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus minta, di akhir tutup lagi wassallallahu, selawatnya ada lagi wassallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil. Jadi di awal ada alhamdulillah sholawat, di akhirnya alhamdulillah dan sholawat. Di tengah ada doa, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Memang ada lagi saatul mustajabah, waktu-waktu di mana doa lebih gampang diijabah Allah. Ada juga tempat. Kalau tempat misalnya kalau di Mekah itu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Kalau di sekeliling Ka'bah itu ada Makom Ibrahim, ada Hijr Ismail, gitu kan? Itu semua Multazam, itu semua tempat-tempat ijabah. Apalagi bila tempatnya ijabah mustajab ditambah waktunya sepertiga malam terakhir misalnya, kan waktu itu yang paling mustajab untuk doa sepertiga malam terakhir, kira-kira mulai jam 2 sampai subuh. Itu pintu langit dibuka oleh Allah selebar-lebarnya, ya. Jadi ibarat orang telepon itu sinyalnya bagus itu, ya. Insya Allah nyampe, gitu kan. Ada waktu, ada tempat yang mustajab. Ada juga berkaitan dengan kejadian, misalnya waktu hujan. Waktu hujan itu waktu mustajab. Atau waktu antara maghrib dan isya, ya. Disebutnya dalam hadis bainal isya'aini, waktu antara maghrib dan ini juga waktu mustajab. Insya Allah kalau kita rajin berdoa di antara dua waktu ini, insya Allah dijabah. Maka saya ingat orang-orang dulu itu kalau sholat maghrib nggak turun itu sampai isya, ya. Saya ingat ibu saya itu kalau dari maghrib sampai isya itu nggak buka mukena itu, mungkin baca Quran atau baca doa nggak tahu, atau mungkin doain saya juga nggak tahu. Karena memang waktu itu waktu yang mustajab. Itu memang bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu ilmunya sedikit tapi diamalkan. Orang sekarang ilmunya segudang tapi tetap ada di gudang, nggak keluar dari gudangnya. Nggak ada diamalkan. Makanya orang dulu, subhanallah, Jumat aja itu orang-orang tua itu jam 10 itu udah kedengeran bagiannya klek berangkat ke masjid. Jam 10, jam 9. Sekarang nunggu komat dulu baru lari. Itu pun takbirnya nunggu kalau imam sudah baca surat, sudah mau rukuk. Nah, jadi intinya tetap walaupun Allah janji doa dikabulkan, tetap
adab berdoa dijaga, termasuk makanan. Jadi energi yang kita pakai berdoa harus, ini kekuatan muncul dari makanan yang halal gitu. Kalau makanannya yang haram, ya gimana mau didengerin Allah. Kalaupun dikasih oleh Allah, mungkin karena Allah benci tadi, bau kamu, udah pergi sana, mungkin gitu seolah-olah ya. Jadi apa namanya, jaga adab itu harus ya. Pokoknya kalau makanan haram itu ya susah. Ada juga kadang-kadang orang dengan makanan haram itu mau ngakalin Allah, dia korupsi 1 miliar, terus yang 100 juta disedekahin, kumpulin fakir miskin yatim piatu dengan harapan dengan 100 juta dibagi buat pemutihan yang 900 juta. Nggak bisa. Sedekah dengan uang yang haram itu sama dengan mencuci najis pakai air kencing. Najis dicuci pakai air kencing, tambah bersih, bisa bersih apa tambah kotor? Tambah kotor. Duit, kalau duitnya hasil nyolong, duit yang haram, korupsi, judi, rampok, itu duit haram. Duit haram itu harusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau saya nyolong uang pemerintah, uang negara, saya korupsi, harusnya saya kembalikan ke pemerintah. Ini bukan saya kembalikan ke pemerintah, malah saya kasih orang lain. Jadi ini alamat uang ini semakin nggak jelas gitu loh. Ketika di tangan saya jelas, harusnya saya kembalikan. Ini kewajiban saya. Ketika nggak saya kembalikan, tapi saya sedekahkan ke orang, berarti ini uangnya makin jauh dari negara. Tadinya cuma di tangan saya. Kalau mau kembali gampang, ini udah disebar di masyarakat. Makanya kalau sedekah pakai duit haram, bukan dapat pahala, tapi nambah dosa. Umroh pakai duit haram, dosa. Ya. Silakan pertanyaan yang lain kalau masih ada. Nggak harus berkenaan dengan materi, boleh juga yang di luar tema kita. Misalnya ada yang nanya fikih juga dipersilahkan. Kalau nggak ada kita tutup sampai sini dulu ya. Mohon maaf ya. Ada lagi ibu-ibu barangkali? Saya lagi. Oh, boleh Pak. Saya pengalaman di Masjidil Haram maupun di Madinah. Itu kalau pas lagi sholat duha, ya. Lagi setengah berdoa, tiba-tiba ada diguyur air sama dipel itu, terus kita pindah lagi, itu gimana tuh? Kalau sholat lagi ditambah lagi, tapi jadi begini, sholat itu ada dua macam, ada sholat wajib, ada sholat sunat. Iya. Kalau sholat sunat, ya itu kalau pindah bergerak, ya itu batal. Artinya memang boleh dibatalin. Gitu. Tapi kalau sholat wajib dan darurat memang harus pergi, harus pindah, ya itu nggak boleh dibatalin, tetap aja jalan. Gitu. Pindah tapi cari tempat yang aman, sampai tempat yang aman terusin sholatnya. Intinya gini, sholat wajib tidak boleh dibatalkan. Kalau harus pindah, pindahlah. Misalnya kebanjiran, misalnya kebakaran, ya. Saya harus, atau di tempat tiba-tiba ada binatang yang galak, ada ular. Saya sholat di kamar ada ular kobra. Ini kalau saya nggak pindah, takutnya lagi sujud dipatok kobra nih. Saya boleh pindah ke kamar sebelah. Tapi begitu udah nyampe kamar sebelah, tempatnya aman, terusin. Gitu. Tapi kalau sholat duha itu kan memang boleh dibatalkan, cuma makruh kalau nggak ada alasan. Ya. Karena rasanya kan dikejar-kejar gitu, jadi kita pindah lagi, udah sampai ke situ lagi gitu. Ya. Rasanya itu jadi nggak, padahal kalau kita nggak pindah, itu biasanya ditungguin. Ya. Biasanya kalau sholat kita nggak pindah, itu ditungguin, orang bersih-bersih ditungguin. Ya. Misalnya kita lagi sholat nih, lagi sujud, ditungguin. Walaupun mungkin kita udah nggak khusyuk, ya, karena udah air ngepelnya udah sampai depan kita. Tapi itu air tidak najis, ya itu nggak najis. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya dari saya. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya masih harus ada acara satu lagi. Kebetulan ada rapat NU malam ini. Saya ditungguin. Ya. Kebetulan karena saya rois suriahnya, dia nggak akan buka rapat kalau saya belum datang. Makanya mohon maaf, malam ini tidak seperti biasanya.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.